Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani azakumullahu azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Qawlihi ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebutkan dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa Allah akan membiarkan manusia mengatakan bahwa dirinya beriman dan dia tidak akan diuji? Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menguji manusia kecuali atas kadar manusia tersebut. Maka dari itu, hadirin sekalian, insyaallah pada hari ini kita akan coba saya mentalkhis sedikit apa yang telah disampaikan oleh guru kita pada hari Jumat ini, khutbah tadi, yaitu Dr. Aiman Harush, tentang apakah faedah pelajaran risalah yang dapat kita ambil dari wabah corona tersebut. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya telah mentalkhis 5 poin penting yang disampaikan oleh guru kita tentang risalah yang Allah sampaikan kepada manusia, pesan yang Allah sampaikan kepada manusia, apa yang terkandung dalam wabah corona tersebut. Pesan yang pertama, hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, ingin menguji kepada kita, siapakah di antara kita yang tetap beriman dan tetap menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala di saat wabah ini tersebut. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasannya Allah membiarkan dia untuk mengatakan bahwa dirinya beriman, tapi Allah tidak akan mengujinya? Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita, hadirin sekalian, dengan wabah ini, untuk apakah kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita hanya menganggap bahwa wabah ini hanyalah sekedar perihal duniawi, cukup kita dengan membasuh tangan, membersihkan badan kita, dan kita akan terbebas dari wabah tersebut? Ataukah kita akan berpikir bahwa dengan wabah ini Allah menguji kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pada kesempatan ini saya sampaikan, hadirin sekalian, poin pertama di mana Allah Subhanahu wa taala memberi pesan kepada kita untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar memantapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa roja, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, hadirin sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan wabah yang Allah berikan kepada kita ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Sebagaimana yang kita ketahui, hadirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita lakukan setiap harinya tidak akan bebas dari yang namanya dosa. Setiap hari, setiap waktu, pagi, siang, dan malam kita terlumur dengan yang namanya dosa. Maka dari itu, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin dengan wabah ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, di mana Allah akan menggugurkan segala dosa-dosa kita, hadirin sekalian. Dan poin yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah kepada kita, yaitu pesan kepada kita bahwa dunia ini adalah fana, di mana orang terkena dengan wabah ini tidak lama ada yang sudah meninggal, ada pula yang sakit dan tidak sembuh-sembuh, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dunia ini fana dan dunia ini hanya sementara. Kita hanya hinggap di dunia dan suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Allah sampaikan bahwa dunia ini adalah fana, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah dunia melainkan hanyalah kesenangan semata, dan kita akan melewatinya dan akan menyudahi dunia tersebut. Dan pesan yang keempat, hadirin sekalian, mengenai ukhuwah kita sesama manusia dan sesama Islam. Apakah dengan wabah ini kita akan menjauhi teman-teman kita, akan menjauhi sesama Islam, atau dengan wabah ini malah kita mendoakan sama muslim dan mempererat ukhuwah kita? Terkadang kita hadapi sekarang, hadirin sekalian, terkadang kita jalan, lalu orang seperti yang kita alami sekarang, kami di luar negeri, orang melihat orang yang berasal dari Asia, lalu dia mengatakan corona. Lalu apakah pesan yang ada dalam hal tersebut, hadirin sekalian? Bahwa kita dituntut Allah Subhanahu wa taala untuk mempererat yang namanya ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah kita sesama manusia. Apakah dengan hal tersebut
kita akan menghardik orang lain, kita akan mengejek orang lain, padahal kita nggak tahu suatu saat Allah akan timpakan kepada kita. Disitulah hadirin sekalian, Allah uji kita, apakah kita dengan wabah ini akan tetap mempererat silaturahim kita, mempererat ukhuwah kita terhadap manusia ataupun sesama muslim, ataupun sebaliknya. Di akhir kalam saya ini, saya akan menyampaikan hadirin sekalian satu kalimat yang indah disampaikan oleh salah seorang juyush, oleh salah seorang tentara, di mana saat dia ditanya pada saat dia peperangan, di mana tidak ada takutnya. Suatu saat dia diwawancara oleh seorang yang ditanya, "Bapak, apakah Bapak tidak takut dengan yang namanya peluru? Di mana peluru itu suatu saat akan mudah untuk masuk ke dalam tubuh Bapak, menembak Bapak segala macam." Lalu apa yang dikatakan oleh dia? "Ketahuilah bahwa setiap peluru itu telah tertulis nama yang akan disasar olehnya. Yaitu kullu rasasin maktubun ismun sahibu." Setiap peluru tertulis nama sahibnya, yaitu yang akan disasar olehnya. Begitu pula lah setiap corona, kullu corona maktubun ismun sahibuhu. Setiap corona telah tertulis siapa yang akan disasar olehnya. Ikhwani azakumullah, la takhafu wa la tahzanu, fatawakkal 'ala Allah. Sebagaimana Allah sampaikan, wabah corona di mana-mana, lalu dokter menasihati kita untuk cuci tangan, masuk rumah jangan langsung tidur, tapi cuci tangan, cuci muka terlebih dahulu. Disitulah din Islam memainkan, yaitu din taharah, di mana kita dituntut Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensucikan diri kita dengan berwudu, bersuci, bertaharah. Maka disitulah pesannya hadirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, la takhafu wa la tahzanu, fatawakkal 'ala Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan terakhir, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan wabah ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sehabis wabah ini kita termasuk orang-orang yang sukses dalam menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Karena setiap ujian, inti dari ujian adalah kita mencapai yang namanya martabat sukses. Apakah kita sukses atau mungkin termasuk orang yang gagal dalam menjalani ujian tersebut? Maka dari itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir season ini saya mengatakan pada hadirin sekalian, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ujian ini Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sukses, najih dalam menjalani ujian yang Allah berikan ini. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.